Pemirsa, senang sekali bisa kembali menyapa Anda dalam program Berita TV-mu edisi Senin 22 Februari 2016. Kali ini kami akan menyajikan sejumlah berita, antara lain peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2016. 10 provinsi akan dilintasi gerhana matahari total. Tokoh lintas agama bersatu melawan korupsi. Bersama Sharon Monza, inilah Berita TV-mu selengkapnya. Permasalahan sampah nasional sudah cukup meresahkan. Saat ini Indonesia merupakan negara penyumbang sampah plastik ke laut terbanyak kedua di dunia. Hampir setiap tahun kota-kota di dunia telah menghasilkan sampah hingga 1,3 miliar ton. Bank Dunia memperkirakan pada tahun 2015 jumlah sampah akan terus bertambah hingga mencapai 2,2 miliar ton sampah setiap tahunnya. Fakta tentang sampah nasional sudah sangat meresahkan. Dari hasil penelitian yang diterbitkan oleh sebuah lembaga peneliti pada tahun lalu menyebutkan, Indonesia berada di peringkat kedua dunia penyumbang sampah plastik laut setelah Tiongkok dan disusul Filipina, Vietnam, dan Sri Lanka. Menurut hasil riset Greeneration, sebuah organisasi non-pemerintah yang telah 10 tahun mengikuti isu sampah mengatakan, satu orang di Indonesia rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Oleh karena itu, permasalahan sampah tak bisa dianggap enteng. Permasalahan sampah dapat menimbulkan bencana seperti yang terjadi dalam tragedi longsornya sampah di Lui Gajah, Cimahi, Jawa Barat pada tahun 2005 lalu. Tragedi ini memicu dicanangkannya Hari Peduli Sampah Nasional atau HPSN yang diperingati tepat di tanggal insiden itu terjadi. Oleh karena itu, tepat pada tanggal 21 Februari kemarin, puncak peringatan HPSN 2016 dilaksanakan di kawasan bebas kendaraan atau Car Free Day di Bundaran Hotel Indonesia. Menghimbau agar masyarakat kembali ke zaman dahulu saat belum adanya kantong plastik dengan membawa tas keranjang saat berbelanja. Tim TV-mu memberitakan. Pemirsa, mulai hari ini penggunaan kantong plastik di sebagian retail modern tak lagi gratis diberikan. Konsumen kini harus membayar setiap plastik yang akan digunakan untuk membawa belanjaannya. Kebijakan pemerintahan ini bertujuan untuk mewujudkan Indonesia bebas sampah plastik di tahun 2020. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya menyatakan kebijakan penggunaan kantong plastik berbayar yang diterapkan oleh sebagian toko retail akan dievaluasi secara berkala. Hal itu dikatakannya saat memperingati Hari Sampah Nasional yang dihadiri oleh Menteri Agraria. Dengan tema Revolusi Mental menuju Indonesia Bersih Sampah di tahun 2020, pemerintah menjadikan momentum Hari Peduli Sampah Nasional untuk menelurkan kebijakan kantong sampah plastik berbayar. Kebijakan tersebut untuk mengurangi limbah sampah plastik yang terus meningkat setiap harinya. Terlebih sampah plastik merupakan jenis sampah yang membutuhkan waktu lama untuk diurai. Tim TV-mu memberitakan. Beralih ke berita lainnya. Pada bulan Maret nanti, tepatnya tanggal 9 Maret, sebagian besar Pasifik meliputi Indonesia, Malaysia, dan negara-negara lainnya di Asia Tenggara dan tentunya benua Australia akan dapat menyaksikan gerhana matahari. Gerhana matahari total dianggap sebagai salah satu fenomena alam yang paling mengesankan yang terjadi di bumi. Kejadian langka gerhana matahari total yang akan terjadi di Indonesia pada tanggal 9 Maret mendatang akan terjadi di 10 provinsi di Indonesia. Sebagian wilayah Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, dan Maluku merupakan wilayah akan mengalami gerhana. Sementara di Sulawesi Tengah, tepatnya di daerah Luwuk, akan mengalami perlintasan gerhana dengan durasi yang cukup lama, sekitar 3 menit 50 detik pada pukul 8.41 waktu Indonesia bagian tengah. Sedangkan di wilayah Sumatera dan Kalimantan, gerhana matahari akan melintasi dengan durasi 2 menit sampai dengan 2,5 menit yang terjadi pada pagi hari. Total lebar jejak gerhana matahari total di muka bumi sepanjang 155 km. GMT akan kembali berlangsung di tempat yang sama dalam kurun waktu 350 tahun.
Sebelumnya, gerhana matahari total pernah melintasi Indonesia pada tanggal 11 Juni 1983 dengan cakupan area yang berbeda dengan GMT yang akan terjadi di tahun 2016. Tim TVMU memberitakan. Sejumlah tokoh lintas agama menyuarakan keprihatinannya akan korupsi di tanah air. Selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Berita TVMU. Pemirsa, pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah dan tokoh lintas agama mengadakan diskusi bersama dengan tema Misi Kerukunan Beragama untuk Melawan Korupsi. Hal ini masih erat hubungannya dengan rencana pemerintah yang akan merevisi RUU KPK. Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah bersama para tokoh lintas agama secara simbolik memiliki sikap tegas untuk menolak revisi Undang-Undang KPK. Hal itu diutarakan pada acara Roundtable Discussion pertama yang dihadiri oleh Ketua KPK Agus Raharjo dan Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hajrianto Yatohari di Aula Kiai Haji Ahmad Dahlan, Menteng, Jakarta Pusat. Pada kesempatan ini, Hajrianto mengatakan bahwa regenerasi korupsi dari tahun ke tahun semakin progresif. Oleh karenanya, undang-undang terkait pemberantasan korupsi dan pencegahannya di Indonesia sudah cukup sempurna. Jadi dari pemberantasan sampai pencegahan, saya berpendapat sudah sangat sempurna. Ya, kalau mau sempurna banget memang ya mana perbuatan manusia yang sempurna. Tapi dari sudut ini Indonesia belum pernah mengalami suatu kesempurnaan perundang-undangan untuk pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selengkap pada saat ini. Sejak saat itu. Tapi ternyata kemudian tidak banyak terjadi perubahan. Hari ini ditangkap 2, minggu depan 4, minggu depan lagi 8. Jadi kaderisasi dan regenerasi korupsi itu lancar sekali. Jadi kaderisasi dan regenerasi koruptor itu mungkin regenerasi dan yang paling berjalan dengan baik di Indonesia. Ibaratnya itu patah tumbuh hilang berganti. Sementara Ketua KPK Agus Raharjo berharap dengan diadakannya diskusi dari kalangan lintas agama terkait revisi Undang-Undang KPK ini, diharapkan dapat memberikan gemanya bagi para pengambil keputusan yang dalam hal ini pemerintah dan legislatif. Namun jika pemerintah tetap akan merevisi Undang-Undang KPK, Agus secara tegas menjadi orang pertama akan mengundurkan diri dari jabatannya. Saya dari hasil diskusi hari ini sangat berharap kita kemudian menentukan langkah berikutnya. Kalau kemudian tadi Romo Beni kan mengusulkan, ini kita darurat. Jadi kalau langkah-langkah ini kemudian tidak memberikan gema kepada pengambil keputusan dalam hal ini adalah pemerintah dan teman-teman legislatif, dan harus ada langkah dari kita. Saya pribadi bersedia mengundurkan diri, Pak. Kalau kemudian ini kita berlakukan, saya mungkin yang pertama akan Ketua Umum Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah Dhanil Anzar Simanjuntak mengatakan, gerakan melawan korupsi ini meminta kepada Presiden Jokowi secara terang dan tegas untuk menolak revisi Undang-Undang KPK karena dirasa revisi Undang-Undang ini justru memperlemah keberadaan KPK itu sendiri. Penuh KPK untuk diperkuat, bukan diperlemah. Dan kita akan pastikan revisi Undang-Undang KPK ini harus dihentikan. Itu catatannya. Jadi Pak Agus nggak jadi mundur. Jadi yang jelas hampir semua tokoh agama yang hadir pada hari ini itu menyatakan menolak revisi Undang-Undang KPK dan berada di belakang KPK untuk memperkuat KPK dan terus bersama-sama dengan KPK untuk mendorong pemberantasan korupsi di Indonesia.
Acara diskusi yang bertema misi kerukunan agama untuk melawan korupsi ini ditutup dengan pelepasan burung merpati bersama para tokoh lintas agama. Imam Febrian, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah atau Vokal IMM kembali menggelar diskusi ekonomi bertajuk pengenalan pasar modal. Diskusi ini diadakan untuk memberikan edukasi seputar potensi pasar modal di tanah air. Memasuki era persaingan global, beragam strategi dan upaya dikerahkan sejumlah elemen pemerintahan dan masyarakat. Indonesia khususnya yang saat ini tengah menghadapi persaingan ekonomi ASEAN yang dikenal dengan masyarakat ekonomi ASEAN, terus dituntut untuk memberikan strategi dan solusi untuk mendominasi persaingan tersebut. Vokal IMM atau Forum Komunikasi Alumni Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang dalam hal ini mempunyai tanggung jawab besar dalam mengupayakan lahirnya kader-kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah yang berkualitas dan berdaya saing. Mewujudkan hal tersebut, di sisi hal ekonomi, Vokal IMM terus memberikan edukasi kepada anggota dan kader-kadernya tentang perekonomian di tanah air. Sutia Budi, selaku salah satu pengurus dari Vokal IMM, menyampaikan tujuan digelarnya diskusi ini adalah untuk memberikan edukasi seputar potensi pasar modal di tanah air. Jadi kita tahu bahwa pasar modal Indonesia itu semakin menggeliat, ya. Sekarang di 2016 ini kabarnya akan semakin membaik, gitu. Tentu harapan kita dengan dialog ini akan lebih memasyarakatkan pasar modal Indonesia. Dan jumlah investor domestik itu akan terus meningkat. Kita juga tahu bahwa mayoritas investor hari ini adalah didominasi oleh investor asing, ya. Nah, tentu ini menjadi peringatan atau cambuk bagi kita agar investor lokal itu terus bertambah, ya, dan masyarakat semakin memahami, ya, dan merasakan, dan mereka sesungguhnya yang harus menjadi pemilik pasar modal Indonesia. Ya, melalui diskusi ini, ya, diharapkan pemasyarakatan pasar modal itu tidak hanya di level pusat saja, tapi juga ke depan harus bisa dinikmati atau dipahami oleh teman-teman kita juga di daerah, sehingga jumlah investor kita itu, terutama dari kalangan vokal sendiri, akan semakin meningkat. Gitu. Dalam diskusi ini, Vokal menghadirkan Henry Wijaya selaku edukator dari Kresna Sekuritas yang memperkenalkan beragam potensi dan seluk-beluk seputar pasar modal. Potensi pasar modal saat ini sih sangat menjanjikan, ya Pak. Kalau dilihat market kita dalam waktu sekitar 10-15 tahun terakhir adalah indeks saham tertinggi di dunia. Kalau nanti bisa dilihat datanya juga, saat ini kan tahun ini memang tahun lalu kita agak berat, ya, karena banyak sekali tekanan dari eksternal, dari luar negara kita maupun dari yang di dalam juga. Tapi tahun ini mulai seperti kalau saya perkirakan akan terjadi recovery tahun ini, Pak. Karena satu, infrastruktur kita lagi digenjot di awal tahun ini. Kedua, juga dari Bank Indonesia mulai turunin suku bunga dari 7,5 ke 7,25 sekarang 7%. Nah, ini akan mendorong kegiatan ekonomi sehingga lebih terstimulus, Pak. Melihat potensi pasar modal yang semakin membaik di tahun 2016 ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk melirik potensi ekonomi di bidang investasi dan beragam produk dari pasar modal lainnya, sehingga dominasi terhadap persaingan global yang dicita-citakan dapat terrealisasi. Mengingat Indonesia menjadi salah satu negara yang pertumbuhan ekonominya semakin membaik dari tahun ke tahun. Tim TVMU memberitakan. Lembaga penyiaran publik yang independen sebaiknya dikelola oleh sumber daya manusia yang mumpuni dan mempunyai sumber dana yang tidak bergantung pada lobi-lobi politik. Harapan itulah yang disimbolkan dalam diskusi dan peluncuran buku yang berjudul Penyiaran Publik, Regulasi dan Implementasi yang digelar di Gedung Dewan Pers Jakarta belum lama ini. Di tengah maraknya lembaga penyiaran yang ada saat ini, belum sepenuhnya dapat dipahami oleh masyarakat. Masyarakat belum mengetahui akan pengetahuan mengenai penyiaran publik. Hal itu menjadi salah satu bahasan pada acara diskusi dan peluncuran buku yang berjudul Penyiaran Publik, Regulasi dan Implementasi di Gedung Dewan Pers Jakarta. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penyiaran publik
menjadi salah satu penyebab diterbitkannya buku dengan judul Penyiaran Publik, Regulasi dan Implementasi ini yang bisa menjadi media belajar untuk dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai penyiaran publik. Pada diskusi yang dihadiri oleh beberapa narasumber, diantaranya Dewan Pengawas TVRI tahun 2016 hingga 2011, Retno Intani, yang juga salah satu direksi TV Muhammadiyah mengatakan masih banyaknya kalangan baik dari pemerintah, parlemen, dan masyarakat tidak memahami LPP secara mendalam. Menurutnya, pemahaman tersebut sangatlah krusial untuk membangun LPP secara kelembagaan. Jika pemahaman secara kelembagaan belum dapat dipahami, maka sulit mengharapkan hasil yang maksimal. Buku yang disajikan dalam format tanya jawab yang diuraikan secara singkat ini diharapkan mampu membuat para pembaca untuk langsung mencari apa yang ingin diketahui tanpa harus membaca keseluruhan. Praktisi kebijakan media Paulus Widianto menilai buku tersebut belum membahas regulasi penyiaran yang ada di Indonesia, sehingga tidak dapat melakukan studi banding terhadap regulasi yang pernah ada. Inal, Rizwan dan Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Perdamaian bisa dilakukan di dalam lingkungan rumah tempat tinggal. Berita tersebut akan mengisi segmen berikutnya. Tetaplah bersama kami. Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah mengadakan parenting skill dengan tema sekolah ibu. Kegiatan ini bertujuan untuk membangun perdamaian dari lingkungan rumah. Kegiatan parenting skill yang bertema Mother School atau sekolah ibu ini bekerja sama dengan Women Without Borders, Sister Against Violent Extremism, dan Center for Pesantren and Democracy Studies. Acara yang berlangsung selama 2 hari ini bertujuan membangun perdamaian dari rumah dan mencegah radikalisasi dari lingkungan keluarga. Ulfa Mawardi selaku Sekjen Pimpinan Pusat Nasihatul Aisyah mengatakan, membangun perdamaian dari rumah adalah kewajiban para perempuan terutama ibu muda dengan mendidik generasi ke depan. Selain itu, para ibu muda juga bertanggung jawab membangun suasana yang nyaman dan aman, dimulai dari lingkungan rumah, sehingga kontribusi seperti ini akan berguna bagi keamanan dan kenyamanan generasi ke depan. Di mana kegiatan ini bertujuan untuk membangun perdamaian dari rumah. Jadi ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, para perempuan kemudian mengambil bagian dalam upaya membangun perdamaian mulai dari keluarga. Sehingga ketika mendidik anak, mendidik generasi, itu kemudian melahirkan suasana yang damai, suasana yang sejuk, dan dapat menghasilkan generasi yang kemudian bisa membuat lingkungan rumah, lingkungan sekitar sampai kemudian negara tercipta perdamaian. Georgina Nitze, perwakilan dari Women Without Borders, mengatakan kerjasama ini dibangun dalam rangka untuk berbagi pengalaman antar kedua negara terkait parenting skill dan radikalisme, di mana kondisi perempuan di berbagai negara berbeda-beda dan ini butuh kerja keras serta kerjasama untuk menangani masalah ini. The goal of this training is to prepare our partners here for running mother schools in their own regions. They would have their own little network of 10 to 15 mothers, and together each one of their groups would make a national network of women parenting for peace. Imam Febrian, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Imawati IMM Kota Medan mendeklarasikan gerakan anti-seks bebas dan LGBT. Deklarasi IMM dilakukan untuk membendung aktivitas LGBT yang semakin marak. Kekhawatiran atas perilaku LGBT ini dapat mewabah, menjadikan Imawati Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah IMM Kota Medan menggelar sebuah deklarasi gerakan anti-seks bebas dan LGBT. Deklarasi disampaikan bersamaan dengan temu ramah dan pelatihan yang dilakukan oleh bidang Imawati IMM Kota Medan, Jumat siang di gedung PBSI Jalan Medan Estate.
Usai deklarasi, Imawati IMM Kota Medan merencanakan aksi simpatik di beberapa lokasi di Kota Medan. Aksi simpatik dilakukan membagi-bagikan brosur kepada pelintas yang berisi materi himbauan untuk menjauhi perilaku seks dan LGBT. Windy Khairunisa, Ketua Bidang Imawati Kota Medan berharap Imawati IMM Kota Medan dapat berada di garda depan dalam membendung perilaku seks bebas dan LGBT. Tentang anti seks bebas dan LGBT yang diharapkan bahwa Imawati akan menjadi garda terdepan dalam melawan seks bebas dan LGBT yang sedang marak. Ketua Pimpinan Cabang IMM Kota Medan, Welly Santosa mengatakan keprihatinannya dengan semakin beraninya penganut LGBT. Untuk itu, kata Welly, IMM Kota Medan akan memberikan edukasi untuk membendung pelaku LGBT untuk semakin berkembang. Imawati hari ini melaksanakan kegiatan temu rahmah kader Imawati se-Kota Medan, menandakan bahwa pergerakan Imawati hari ini di PCM Kota Medan terkhususnya memanglah sangat nyata dan perlu kita apresiasi kembali. Saiful Hadi, TVMU memberitakan dari Medan, Sumatera Utara. Menanggapi fenomena lesbian, gay, biseksual, dan transgender atau LGBT, Majelis Ulama Indonesia atau MUI beserta ormas-ormas Islam memberi pernyataan sikap. MUI menyatakan aktivitas LGBT ini haram dan perlu memberi sanksi pidana bagi pelakunya. Munculnya fenomena LGBT yang pada hakikatnya adalah kelainan dan penyimpangan seksual mengundang Dewan Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia dan pimpinan ormas-ormas Islam untuk memberi pernyataan sikap. Berikut pernyataan sikap Majelis Ulama Indonesia mengenai LGBT. Pernyataannya itu menolak segala bentuk propaganda, promosi dukungan terhadap legislasi dan perkembangan LGBT di Indonesia. Yang kedua, mendukung pemerintah KPAI untuk melarang masuknya dana asing yang diperuntukkan bagi kampanye dan sosialisasi serta dukungan bagi LGBT di Indonesia yang dilakukan oleh pihak manapun termasuk oleh organisasi internasional serta perusahaan internasional. Yang ketiga, mendorong proses legislasi atau peraturan perundangan yang pada intinya memuat, menegaskan pelarangan terhadap aktivitas LGBT dan aktivitas seksual yang menyimpang lainnya, dan menegaskan sebagai kejahatan atau bahasa agamanya jarima. B. Keharusan adanya rehabilitasi bagi setiap orang yang memiliki kecenderungan seks menyimpang untuk dapat kembali normal. Dan yang ketiga, memidanakan setiap orang yang melakukan aktivitas LGBT dan seks menyimpang lainnya dan mengajak, mempromosikan, dan membiayai. Dari pernyataan ini, Majelis Ulama Indonesia menegaskan jika aktivitas LGBT ini haram. Selain itu, bagi pelaku aktivitas LGBT, pihak yang mempromosikan dan membiayai perlu ditindak secara pidana. Sebab aktivitas LGBT ini dianggap bertentangan dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar, serta fatwa MUI mengenai lesbi, gay, sodomi, dan pencabulan itu sendiri. Noviani Nuraini, Yunus Priyonggo memberitakan dari Jakarta. Pemirsa, Kilas Internasional menjadi penutup jumpa kita kali ini. Saya Rian Monza dan segenap kru yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang 40 orang mengalami luka-luka dan 18 korban tewas, termasuk 2 orang dokter sukarela. PBB memberikan peringatan kepada kedua kelompok, menyerang dan menghancurkan fasilitas PBB dapat dianggap sebagai kejahatan perang. Ratusan rakyat Palestina berkumpul di Cisjordan, tepatnya di tepi barat Palestina, untuk memperingati 11 tahun pasca aksi protes Bilin. Bilin telah dikenal dunia sebagai gerakan perlawanan besar tanpa kekerasan.
Peringatan ke-11 yang dibarengi dengan aksi protes mingguan usai sholat Jumat tersebut diikuti oleh aktivis mancanegara bahkan warga negara Israel sendiri.